Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang kita terima. Sekali lagi kita berharap betul nikmat ini menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini terang benderang ya. Biasanya pagi hujannya lebat nih. Tapi alhamdulillah di masjid lain juga kajian subuh tetap berjalan baik, nggak berkurang jumlah jamaahnya. Artinya memang sudah sangat bertebaran nikmat Allah untuk kita semua. Di kondisi yang seperti ini kita masih didudukan di majelis. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang akan sangat dirindukan nih, oleh semua orang soleh insya Allah. Karena dengan cara seperti ini kita insya Allah mengupayakan diri kita keluar dari khusr, keluar dari kerugian, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan ini adalah taufik dari Allah yang wajib kita syukuri, yang dengan syukur itu insya Allah akan ditambah lagi syukur atau nikmat yang lain. Karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur kepada nikmatnya maka Allah berjanji untuk menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari syariatnya, risalahnya, dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk semakin mendekat kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipandu untuk menuju kepantasan bertemu dengan beliau di telaga, dan kita akan bersama beliau insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian kita. Terakhir sudah sampai di doa sebelum salam. Tapi pagi ini sebagaimana biasa sebulan sekali saya menyampaikan hadis arba'in. Sekali lagi di bulan lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-10. Jadi untuk pelajaran sholatnya saya skip dulu karena wajiblah buat kita mengetahui tentang hadis yang 42. Sebagaimana saya ulang-ulang bahwa ada 7.000 lebih hadis di dalam Sahih Bukhari. Kemudian oleh Syekh Albani diringkas menjadi 4.000-an. Diambil yang double-double itu kemudian dijadikan satu di dalam silsilah hadis sahihah. Sebagaimana sebagian kita sudah baca insya Allah di bab sholat. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil 42 yang paling pokok. Maka kalau kaum muslimin sampai nggak tahu yang 42 itu ya kebangetan. Namanya hadis arba'in, hadis yang 42 maksudnya. 40-an, arba'in itu artinya 40-an. Jadi ada 42 hadis yang semestinya kita ya minimal pernah dengar, minimal pernah mengikuti pembahasannya. Di bulan lalu kita sampai di hadis ke-10, sekarang insya Allah sampai di hadis ke-11. Al-hadisu hadi asyar, yaitu hadis yang ke-11. Ini hadisnya pendek Masya Allah, tetapi manfaatnya sangat besar, faedah yang bisa diambil sangat besar. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibni Abi Thalib. Ini dari Al-Hasan, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah sibti. Sibti itu cucu, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab kalau sibti itu berarti cucu dari jalur perempuan, karena anak dari Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau laki-laki hafid, kalau perempuan sibti. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa raihanatih, dan dia adalah raihanatih itu bunga yang sangat berbau harum. Sampai-sampai digambarkan oleh para sahabat Rasulullah kalau ketemu Al Hasan itu cintanya banget, dicium-cium gitu. Yang namanya bunga harum itu kan dicium-cium. Demikian Nabi Muhammad SAW kepada Al Hasan. Jadi Al Hasan radhiyallahu anhu itu punya kedudukan yang baik di sisi Nabi Muhammad SAW. Ini kakaknya Al Husain. Diukur dari keutamaannya, Al Hasan lebih utama dari Al Husain karena beberapa hal. Kemudian dikatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Pendek toh hadisnya. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu, atau ambillah yang engkau yakini. Rawahu Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Dan ini adalah hadis hasan sahih menurut pendapat Imam At-Tirmidzi. Jadi matan hadisnya adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukan. Bapak Ibu, ini Masya Allah, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini dahsyatnya luar biasa. Jadi hadis pendek ini kenapa diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai hadis ke-11 dalam urutan 42 hadis utama, karena memang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini itu sangat banyak. Dan ini termasuk juga di dalam bab sholat kita. Nanti akan sampai di bab muamalahnya apa saja, ibadahnya apa saja yang terkait dengan hadis ini. Sedikit mengenal Al Hasan sebagai yang menyampaikan. Kata Rasulullah, Al Hasan wal Husain sayyidi sababa ahlil jannah. Hasan dan Husain, kata Rasulullah, adalah pemimpin para pemuda penduduk sorga. Berarti ini keistimewaan. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma punya keistimewaan seperti itu. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain tentang beliau, khususnya Al Hasan, karena di sini yang menyebutkan adalah Al Hasan, dikatakan inna bani hada sayyidun ayuslihu bihi baina fi'atain min ummati. Jadi sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, kata Rasulullah. Anak di sini maksudnya cucu, pemimpin yang dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok dari umatku. Nanti kita akan lihat di belakang bagaimana peran Al Hasan ketika terjadi pertikaian. Kita harus banyak belajar dari sini, dan kita bisa menghindari banyak subhat dari kisah ini. Karena belakangan banyak orang yang mengatakan, Islam soko awal dek pengen do gelut. Ali radhiyallahu anhu gelut karo Muawiyah. Ngopo kuwi? Ini harus kita kita tahu sejarahnya, sehingga kita tidak perlu sampai mencaci maki salah satu sahabat. Kemudian dikatakan, la allaha fi'atain min muslimina adimain ayusliha bihi. Dan saya berharap Allah akan menjadikan dia, Al Hasan, sebagai orang yang mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan ini benar. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai sebagai khulafaur rasyidin, kemudian kepemimpinan jatuh ke siapa, maka ada dua golongan besar waktu itu. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita harus pahami dua-dua ini adalah
sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengatakan, oh Muawiyah kok melawan Ali, berarti zaman dek bin Kisra bener, politiknya memang bermasalah. Sebenarnya nggak begitu. Memang ini takdir dari Allah, qadarullah, ada pelajaran yang hendak diambil termasuk terkait dengan hadis ini. Jadi Rasulullah jauh masih kecil Al-Hasan sudah dikatakan orang ini nanti anakku ini akan menjadi penengah. Dan betul pada waktu terjadi keadaan seperti itu maka Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah sehingga terjadilah amul jamaah. Hari di mana seluruh jamaah kembali bersatu. Ini ada pelajaran besar yang bisa kita ambil bahwa memang persoalan sekarang yang lagi kita mau hadapi, masalah kepemimpinan itu kita memang harus melihat betul-betul siapa yang karena Allah dan siapa yang karena dirinya. Kita harus betul-betul teliti. Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan siapa dan siapa, tapi sebagai seorang muslim kita harus melihat sejarah bahwa orang-orang yang tidak mencari itu justru yang harusnya kita cari. Meskipun di alam demokrasi susah melihat yang seperti itu, tapi setidaknya kita jangan menjadi cicak ketika zamannya Ibrahim alaihissalam yang ikut meniup-niupkan api walaupun mungkin tidak ada pengaruhnya. Tapi kita harus menjadi bagian yang walaupun kecil kita menjadi bagian yang di dalam kebaikan. Sebagaimana Al-Hasan menempatkan dirinya mengalah untuk menyerahkan kepada Muawiyah, yang dengan itu kemudian terjadi perdamaian yang sesungguhnya. Kemudian salah satu keistimewaan Al-Hasan juga adalah secara khusus Rasulullah menyebut sangat mencintainya. Allahumma inni uhibbuhu. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat mencintai Al-Hasan. Fa uhibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Masya Allah. Dan ketahuilah, karena aku mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia. Dan Rasulullah berdoa, barang siapa yang mencintai Al-Hasan, maka semoga Allah mencintai dia. Paham Bapak Ibu? Rasulullah tuh cinta banget, ya Allah, saya tuh cinta banget dengan Al-Hasan. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita semua, cintailah Al-Hasan. Sesungguhnya siapa yang mencintai Al-Hasan, maka Allah akan mencintainya. Makanya Bapak Ibu, perlu buat kita untuk mempelajari sejarahnya Al-Hasan radhiyallahu anhu. Karena ini perintah dari Rasulullah, cintailah Al-Hasan. Yang dengan cinta kita kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu, maka Allah cinta kepada kita. Ini ada sebuah cara agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sudah hidup 60 tahun, sudahkah kita mempelajari kisahnya Al-Hasan radhiyallahu anhu? Sementara kita mungkin sibuk dengan sejarah orang-orang belakangan. Kita sibuk dengan orang-orang yang dianggap hebat di belakangan hari. Sementara Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh secara khusus bahwa kita disuruh mencintai Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan tentu saja cinta hanya akan bisa diperoleh ketika kita mengenalinya. Makanya bukanlah sebuah kesia-siaan ketika kita menyempatkan waktu untuk mempelajari kisah dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, dilonggarkan hati membaca sejarah-sejarah seperti itu. Karena dari sejarah itulah kita mendapatkan banyak pelajaran. Nah Bapak Ibu sedaya, kalau dengan ingat, kita replay ke belakang. Jadi hadis ke-6 Arba'in. Jadi hadis nomor 11 ini menjadi pelengkap hadis nomor 6 yang dulu kita sudah pernah pelajari, yaitu ketika Rasulullah menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada umurun mustabihat, ada urusan yang samar-samar. Iki halal opo haram, iki entuk opo ora, aku dagang koyong ini entuk opo ora, transaksi kayak gini tuh boleh apa enggak, saya bekerja seperti ini boleh atau enggak, ini kira-kira halal atau haram. Terlebih bagi kita yang sudah di atas 50 tahun, menimbang-nimbang soal ini itu penting sekali.
karena kita akan mati dengannya. Makanya salah satu yang selalu menjadi bahan diskusi saya dengan Moro Sepuh yang udah 80 tahun lewat itu adalah persoalan ini. Aku kira-kira ibadah bener belum ya? Gitu. Sudah 80 tahun. Saya kira-kira udah betul belum ya? Sholat saya udah betul belum ya? Akidah saya udah betul belum ya? Makanya bacaannya banyak sekali. Saking khawatirnya keliru di akhir masa. Kita tahu, kita sempat belajar kemarin bahwa kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari ardalil umur yang buruk, yaitu tua tetapi kemudian menjadi tidak bermanfaat. Maka menimbang-nimbang agar kita mengambil yang pasti-pasti itu menjadi penting, karena hadisnya mengatakan tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Dan ini menjadi prinsip kehidupan kita. Di dalam hadis yang nomor 6 dulu dikatakan layak lamu hunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu di wilayah itu, di wilayah yang subhat. Famanittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga dirinya. Kemudian dikatakan waman waqa'a fi subhat waqa'a fil harami. Barang siapa yang masuk ke dalam subhat, maka dia masuk kepada yang haram. Dulu kita sudah bahas. Sebagaimana karoi yar'a haulahima yusiku ayar ta'afih, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar hima. Hima yaitu daerah larangan. Wis ngerti lapangannya ono tulisannya, ojo mlebu nyang lapangan iki yo, gitu kira-kira. Ya di batas-batasnya itu. Lah malah menggembala di situ. Awak dia ngantuk, masuklah dia ke dalam haulah hima, ke dalam hima, ke dalam daerah larangan. Makan rumput di situ haram. Makanya kita betul-betul menjaga diri kita dari yang demikian. Jadi nang sekitar wewe ojo, saya meneh mlebu. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah adalah maharimuhu. Setiap raja itu punya hima, punya daerah larangan. Kita juga punya daerah larangan. Dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Dan kita tahu di hadis itu ditutup dengan persoalan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbi. Jadi ini persoalan hati. Maka Bapak Ibu, hadis nomor 11 ini menjadi pelengkap terhadap sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang meragukan, dan banyak terjadi di kita karena kita tidak punya cukup ilmu untuk mengetahui seluruhnya. Maka ada bagian-bagian yang memang selalu meragukan kita di dalam kehidupan kita. Iki entuk apa ora to jane aku iso ngaji kok ora to iki. Itu tuh sering terjadi sama kita. Kecuali jenengan sudah mengilmui betul atas sesuatu, ya sudah, yang yakin. Nah Bapak Ibu, dari hadis ini kita mempelajari beberapa hal. Ini fawaidnya atau manfaatnya. Di antara manfaat yang bisa kita ambil, yang pertama, pentingnya menjauhi subhat menuju yang jelas, dan inilah yang dikatakan sebagai warok, yaitu menjauhi yang subhat, mengambil yang jelas, Bapak Ibu. Dan terutama tentu saja kalau persoalannya adalah persoalan akidah. Nanti kita sampai ke muamalah. Persoalan akidah, Allah berfirman, inna dina indallahil islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Jadi kita jelas betul mengambil agama yang pasti benar di sisi Allah, yang pasti diterima di sisi Allah. Ini penting, ini hal-hal seperti ini. Karena Bapak Ibu, di zaman seperti sekarang ini bahkan seorang doktor S1-nya di Mesir, S2-nya linguistik, bahasa Arab, kemudian doktoralnya di Inggris saja, mengatakan siapa yang masih meyakini la ilaha illallah sebagai miftahul jannah, itu pengetahuan kuno. Pernah dengar nggak? Kebetulan barusan meninggal. Kita doakan. Kita berprasangka baik. Tapi video-videonya sampai hari ini kan masih beredar. Mengerikan. Kok gampang mlebu surga mau nganggo ucapan la ilaha illallah, kok gampang gitu.
Mengerikan nggak coba? Kemudian subhatnya lagi, masa orang mabuk-mabukan, orang berzina, membunuh, mati punya la ilaha illallah, kok masuk surga? Enak men. Itu kalimatnya itu. Mengerikan nggak? Sebaliknya ada orang baik, berbuat baik dengan tetangganya, kasih ini, kasih itu, bantu ini, bantu itu, bahkan jadi pahlawan, mati masuk neraka gara-gara nggak punya la ilaha illallah. Enak men kayak gitu itu. Bayangin, mengerikan nggak itu? Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, walaupun kalimatnya seindah apapun, maka ambillah apa yang menjadi keumuman para ulama. Rasulullah yang menyebutkan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah, itu Rasulullah yang menyebutkan. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga, itu Rasulullah yang menyampaikan. Lah kok kita membuat teori baru bahwa la ilaha illallah itu bukan kunci surga. Nah, ini hal-hal meragukan seperti ini di zaman sekarang mulai terjadi, dan ini menggerogoti akidah anak-anak muda di zaman sekarang. Karena anak-anak sekarang generasi Z milenial itu selalu pakai logika. Maka kalau ada dai yang mengedepankan logika itu suka banget. Padahal ketahuilah Bapak Ibu semuanya, di dalam beragama logika itu di belakang dalil. Hawa nafsu, logika kita tuh di belakangnya dalil. Jangan mendahulukan logika kita. Memang logika kita seberapa mampu. Subhanallah. Dan ketahuilah orang akan mati dengan kebiasaannya. Orang akan mati dengan kebiasaannya. Nanti dia akan ditutup dengan kebiasaannya, dan kita sudah melihat. Subhanallah. Makanya kita Bapak Ibu, di dalam kasus ini betul-betul kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau kan sudah dijamin, kenapa engkau selalu mengucapkan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik? Maka dijawab apa? Sesungguhnya hati kita di antara jari jemarinya Allah. Allah kalau mau jadikan lurus, Allah kalau mau sesatkan, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan dia mau setinggi apapun. Justru itu adalah berkah buat kita Bapak Ibu. Kita melihat kejadian seperti itu di orang yang justru tinggi pendidikannya. Subhanallah. Ini untuk penyemangat orang-orang yang nggak tinggi pendidikannya, tetap semangat bahwa hidayah itu Allah pilihkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nggak ada urusan seperti apa. Bahwa kita belajar untuk menjadi orang yang berilmu itu iya, tetapi keikhlasan itu di depan itu semua. Jenengan duduk di sini karena apa? Mengharapkan wajah Allah atau tidak? Sholat karena apa? Ikhlas karena Allah atau tidak? Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Coba jenengan tanyakan pada diri sini, saya duduk di sini ngaji itu untuk apa? Untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridha Allah. Bukan untuk ngejat orang lain, menyalahkan orang lain, kan bukan. Maka kalau kita bersih seperti itu, insya Allah walaupun kita mungkin nggak berpendidikan, bisa jadi kedudukannya jauh lebih tinggi. Karena apa? Rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi penyemangat buat kita semua, bahwa nggak ada jaminan yang orang sekolahnya jauh seperti apapun, kalau memang Allah berkehendak sesat saja. Subhanallah. Saya kadang malah melihat seperti itu, kita tidak tahu keturunan kita mau bagaimana Bapak Ibu. Akan ada masa di mana kita menghadapi pagi orang beriman, sorenya kufur, sore kufur, pagi beriman. Ini generasi anak-anak kita ke depan, kita tidak tahu Bapak Ibu. Sementara kita berharap betul punya keturunan yang sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, selalu berlatih mengambil yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Inilah yang namanya warok. Warok Bapak Ibu, jadi hadis nomor 11 ini terkait dengan istilah warok. Warok adalah tarku maqad yaduru fil akhirah. Tarku, meninggalkan sesuatu yang berpotensi memberikan madharat di akhirat. Sekali lagi, upaya kita meninggalkan yang meragukan itu dalam rangka menjadi orang yang warok, yaitu tarku, meninggalkan ma qad yaduru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang berpotensi memberikan madharat di akhirat kita. Ini bukan persoalan halal haram Bapak Ibu,
bisa jadi ini bab yang mubah, yang boleh. Tapi kalau dia khawatir nanti di akhirat bermasalah, dia tinggalin. Ini orang waro. Ada derajat yang lebih tinggi lagi namanya zuhud. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dibahas tentang ini. Kalau waro itu tarku maqad yadurru, kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tadi waro itu meninggalkan apa-apa yang berpotensi membuat kita susah di akhirat. Kalau zuhud, ojo kok sing nyusai, sing ora manfaat dengan akhirat ditinggalin. Contoh, jadi kan orang kaya raya, jadi kan bisa saja beli mobil yang bagus-bagus, rumah yang banyak, tapi jadi kan mikir ketika melakukan itu, kira-kira kalau saya nambah rumah baru manfaat untuk akhirat saya apa tidak? Kalau tidak manfaat, tinggalin dia. Ini orang yang zuhud. Dan ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Aku duwe kok, aku iso kok. Biasanya kan begitu. Ya kan? Orang kadang-kadang sebenarnya cukup mungkin dengan satu kendaraan, tapi dia hawa nafsunya menginginkan lebih dari itu. Rumah ditumpuk-tumpuk. Sementara ada orang yang nggak punya rumah. Orang bersaudara, bayangin Bapak Ibu. Saudaranya yang satu belum punya rumah, satunya punya rumah 7. Nah itu gimana? Subhanallah. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa. Maka orang-orang yang zuhud itu meninggalkan itu, yang nggak bermanfaat ditinggalin. Masya Allah. Maka kita Bapak Ibu yang sudah sepuh ini harus sangat memperhatikan bab ini, tentang bab warok dan zuhud ini. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita sudah di ujung waktu, Kalau kita masih mengambil yang subhat, bahayanya luar biasa, mengerikan Bapak Ibu. Kalau masih muda, insya Allah umurnya masih panjang, bok menawa ya sih, di waktu. Tapi ini udah di atas 50, masih senang dengan subhat, la ilaha illallah. Sambungannya hadis ini nomor 12, itu terkait dengan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya, yang tidak perlu. Terlebih sekarang Bapak Ibu, jadi waktunya banyak sekali keambil untuk nonton debat dan pasca debat. Ini itu diulang-ulang, kayak gini diulang-ulang terus. Gue cerita terus. Gini apa nggih? Itu waktu kita habis Bapak Ibu. Waktu kita kan cukup sebenarnya meneliti. Coba jangan mau milih. Cukup meneliti sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah mensyaratkan 4 hal masalah pemimpin. Pelajari itu, ya kan? Dipelajari yang 4 hal itu. Sudah cukup melihat tak selesai. Ngapain kita ikut-ikutan terus debatnya? Wah, subhanallah. 10 menit, 15 menit, 10 menit. Tahu-tahu 20 video kita konsumsi, hasilnya apa? Enggak ngerti, subhanallah. Ini saya melihat ini sedang trending topik kan? Yang seperti ini udah sepuh, mikirin seperti itu ngapain? Cukup dengan melihat data-datanya saja, selesai. Gampang kok sebenarnya. Gini apa gini? Jadi yang udah biasa belajar kan gampang, tinggal nulis list. Si A begini, si B begini, si C begini, kalimatnya si A begini, sudah selesai. Mana yang berkecocokan dengan apa yang Rasulullah pandukan atas seorang pemimpin, selesai. Yang jangan tahu yang 4 kan ya? Bagaimana ciri Nabi? Seperti itulah kira-kira seharusnya kita memilih yang mendekati. Tentu saja kita nggak bisa menentukan, tapi kita bisa mendekatkan kepada yang demikian. Hal-hal seperti ini jangan sampai menghabiskan waktu kita, karena apa? Itu bisa jadi kita kehilangan banyak sekali manfaat. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat bentuk aplikasi dari hadis ini tentang meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang ragu-ragu, menuju kepada yang yakin. Yang pertama adalah meninggalkan muamalah yang meragukan, bukan yang haram. Ragu-ragu ditinggal, belum tentu haram, ragu-ragu ditinggal. Dan kalau kita melihat sejarah ke belakang di dalam masalah muamalah, banyak sekali kisah-kisah menakjubkan terkait dengan ini. Contoh, mungkin jangan pernah dengar kisah seorang penjual tebu. Pernah dengar nggak? Ini terkait dengan hadis ini. Mungkin jangan kalau udah pernah baca ini. Berkata Ibnu Mubarak,
berkata kepada Hasan bin Abi Sinan. Jadi prinsip kisahnya begini. Ada seorang ulama punya, zaman dulu punya budak nih, atau zaman sekarang punya pembantu. Kemudian pembantunya memberi kabar kepada bosnya ini, bos, ini tuh di kampung tebu tuh rusak sekarang. Jadi panen tebu bakal gagal. Gek tuku gula saiki, karena nanti akan mahal. Maka ulama ini tidak berpikir panjang, langsung datang ke penjual gula. Kemudian dia beli gula itu. Dan dia punya keuntungan 30.000 dirham, 128 M. Dari kegiatan ini dikatakan masih sedikit, sayang sedikit jumlahnya. Ketika sampai ke rumah, orang ini, ulama ini, sudah dapat keuntungan itu. Dia bertanya pada dirinya, iki entuk apa rata dagang koyo ngene iki? Halal apa haram aku ngene iki? Padahal sudah punya keuntungan segitu banyaknya. Maka kemudian karena pengetahuan syariatnya mendorong dirinya untuk datang lagi ke penjual. Mas, sepertinya saya nggak jadi beli, dibatalkan saja. Lah kok begitu? Sejujurnya saya tadi tidak menyampaikan informasi kepada penjenengan tentang bakal terjadinya gagal panen tebu yang akan mengakibatkan gula bakal naik banyak jumlahnya. Saya khawatir saya menjadi orang yang zalim. Padahal ini yang banyak dilakukan oleh para penjual zaman sekarang, ya enggak? Oh, ngerti apa enggak? Tak jikuk dhisik. Tak tumpuk dhisik. Kan begitu malah biasanya. Subhanallah. Orang udah dapat ini dipulangkan. Kemudian penjual ini mengatakan, enggak apa-apa. Saya sudah ridho dengan harga itu. Walaupun kok jenengan sudah memberitahu saya sekarang, saya ridho, diambil aja. Transaksi tetap terjadi. Orang ini pun pulang lagi. Sampai rumah gelisah lagi. Iki saya zalim atau tidak? Menghantui itu perasaan itu, ragu-ragu. Maka kemudian dia balik lagi ke orang yang jualan, katakan, wis rasa itu wae. Tak balik duit tak jiku jenengan ambil lagi barangnya. Supaya jenengan juga dapat keuntungan nanti pada masanya. Subhanallah Bapak Ibu. Sementara di zaman sekarang kita ngembat hal-hal yang subhat, orang urusan, yang penting pada ini oke. Di zaman dulu orang warok tuh begini Bapak Ibu, khawatir itu madorot di akhirat. Persoalan dunia keuntungan memang seberapa Bapak Ibu? Paling-paling kita 60-70 tahun, sekaya apapun kita, sebati apapun kita. Tapi ketahuilah, kalau ragu-ragu, khawatir nanti di akhirat memadorotkan kita, nggak diambil. Ini para ulama begitu. Masya Allah. Keuntungan tidak sedikit Bapak Ibu. Satu dirham itu 4.272.000 sekarang. Kalau dikalikan 30.000 berapa itu? Besar sekali ya Pak Ibu. Kalau zaman kita sekarang, wah eman-eman betokeh men ya kan? Karena ragu-ragu maka dia tidak mau. Demikian juga kisahnya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dalam suatu transaksi punya keuntungan sekitar 40.000 dirham, sekitar 170 miliar. Yang bagi kalian sekarang itu halal. Jadi ini keterangan setelahnya. Tapi dulu Muhammad bin Sirin karena ragu-ragu maka transaksi itu dibatalkan. Wedi, karena khawatir ada hal yang subhat di situ. Kemudian Hajjaj bin Dinar, ketika dia menyuruh seseorang ke daerah Basrah untuk menjual barang, dan dia pesannya begini, tolong jual barang ini sesuai dengan harga hari itu dengan sampai di Basrah, maka hari itu dijual dengan harga hari itu. Ternyata orang yang disuruh itu sampai ke Basrah menemui keadaan di mana jumlah dari barang yang dijual itu sedikit banget. Kita tahu ya bahwa kalau jumlah barang sedikit, permintaan banyak, maka harga naik. Maka orang ini ditunggu dulu. Orang ini nggak langsung jual pada hari itu. Tunggu dulu sampai beberapa waktu, kemudian baru dijual. Dan ternyata punya keuntungan yang sangat banyak. Kemudian Al-Hajjaj bilang, kamu telah berkhianat kepadaku. Saya katakan, kemarin kan saya bilang jual pada hari itu. Ini kezaliman menurut dia. Padahal ini yang dilakukan oleh banyak orang, ya enggak? Ya enggak? Nah, ya, tunggu dia sih. Ya kan? Maka kemudian dia mengatakan, setelah kau jual itu seluruhnya kau sedekahkan, kau infakkan, jangan kau ambil.
Bayangin, saking hati-hatinya khawatir memadorotkan dirinya di akhirat. Bapak Ibu, kita sudah tua Bapak Ibu. Kita tuh harus memperhatikan yang begini-begini ini. Hal-hal yang berpotensi menjadikan rugi kita di akhirat. Masya Allah. Yazid bin Zuraid, Bapak Ibu, ini anak seorang pembesar. Diwarisi 500.000 dirham. Berapa itu? Banyak nggak itu? Banyak sekali. Dirham. Apa yang dilakukan oleh Yazid bin Zuraid ini? Dia tidak mau mengambil 1 dirham pun uang warisan ayahnya. Kenapa coba? Gara-gara ayahnya itu kerja di kesultanan. Khawatir ada harta yang tidak sah yang diambil. Cuma saya ini korupsi lah. Cuma saya kiri anak pejabat moh jiku warisannya bapaknya. Karena khawatir ada uang yang tidak sah diambil dari kesultanan. 500.000 dirham, nggak ngambil 1 dirham pun. Bayangin Bapak Ibu, kehati-hatian waroknya orang-orang zaman dahulu tuh sampai seperti itu. Sementara zaman kita sekarang kadang-kadang orang urusan tabrak wae emang ngopo, golek sing haram wae angel, sing halal. Coba bayangin, ya enggak? Sekarang ada istilah gitu kan, alah mas golek sing haram wae, rebutan sing halal. Subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu, kita tuh sudah tua. Yang begini-begini harus sangat diperhatikan. Makanan yang kita makan ini meragukan atau tidak. Jangan sampai masuk ke mulut set jebul meragukan. Masalah buat kita Bapak Ibu. Mengerikan nih. Kemudian yang kedua, bentuk dari aplikasi hadis ini adalah meninggalkan perselisihan ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Ini namanya warok. Bagaimana? Meninggalkan perselisihan para ulama dan ambillah yang lebih berat. Maksudnya bagaimana? Jikalau ada pendapat ulama yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, tinggalin, pilih yang mengharamkan. Ini bentuk dari warok Bapak Ibu. Yang masih ngerokok jangan protes, ini yang masih ngerokok. Ini kan pendapat. Ini pendapat. Yang masih ngerokok jangan protes. Ini ilmu ini. Saya tidak sedang menghakimi sama sekali. MUI mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan haram, Al-Azhar mengatakan haram, ya enggak? Ini kan bukan saya yang mengatakan. Ada yang makruh, basul masailnya NU, makruh. Kalau jenengan mau mengikuti hadis ini, pilih yang haram. Paham Bapak Ibu? Jangan komplain, nah Ustadz, aku merokok, orang merokok kecut ya. Nah, itu terserah jenengan itu. Saya menyampaikan ilmunya. Saya nggak menghukumi sama sekali. Saya siapa? Saya hanya menukil saja. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis ini, aplikasi dari hadis ini adalah diantaranya mengambil pendapat ulama yang berat dibandingkan yang ringan, menghindari hal-hal kalau ternyata itu haram betul. Kalau itu yang terjadi di akhirat kita bagaimana? Emang seenak-enaknya kita menghisap seperti apa gitu? Ya kan? Ini kisah banyak orang. Makanya saya diskusi seperti ini cuma diskusi biasa. Teman-teman saya ngerokok banyak banget. Meskipun saya komplain, kalau di dekatnya dekat saya jangan rokok. Saya susah kalau jangan rokok. Kenapa? Apa? Sesek saya kalau kena asap rokok itu. Makanya saya kalau kumpulan di RT itu saya milih di luar. Karena apa? Kalau di dalam ublek. Tahu ublek nggak? Di kampung Bapak Ibu, rokoknya itu bukan rokok seperti jenengan. Rokoknya rokok yang masih orang bilang paper. Sumpah. Apa Pak? Nah itu. Dilinting ya. Subhanallah. Wah, nyesek saya. Saya bermasalah dengan kayak gitu ya. Nah, ini kalau keadaannya seperti itu Bapak Ibu, maka ambil yang berat. Kecuali jenengan sudah yakin betul. Jadi hukum ini untuk diri sendiri Bapak Ibu. Ketika jenengan memilih sebuah hukum yang berat, jangan menghukumi orang lain. Enggak, saya enggak menghukumi jenengan kan. Saya menyampaikan apa adanya. Jenengan yang rokok, jenengan punya pilihan dari Basul Masalah NU mengatakan makruh. Tapi kalau jenengan mengambil MUI haram. Saya mengambil yang haram, ada pun jenengan mengambil yang makruh, silahkan saja. Saya tidak menghukumi jenengan sama sekali. Itu pilihan. Yakin kok?
sak yakin kuwi makruh kok, yakin. Ya udah, berarti jenengan yakini makruh. Itu. Tidak untuk menghukumi orang, demikian juga jangan mencela yang mengatakan haram. Itu pilihan. Kemudian di antara aplikasi hadis ini yang ketiga adalah pengamalan tentang faidah al-yakin la yazulu bisyak. Ini penting Bapak Ibu. Salah satu 5 pokok besar ajaran Islam di dalam masalah kaidah, salah satunya ini, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu enggak digugurkan dengan yang ragu-ragu. Contoh, jangan mau sholat, aku wis wudurung yo. Apa yang jangan lakukan? Wudu, jangan wudu. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka jangan wudu, karena ragu-ragu itu nggak bisa menghilangkan yang ya yakin. Saya udah wudu sekarang kok. Paham Bapak Ibu? Sebelum sholat, sekarang dalam kondisi sholat, koyok ngeces, koyok ada angin di belakang. Ketahuilah Bapak Ibu, begitu jenengan takbiratul ihram, setan datang kepada panjenengan, kemudian membisikkan syak kepada panjenengan, keraguan-raguan. Di antara keraguan-raguannya adalah dia meniup-niup tempat keluarnya angin. Ditiup-tiup sama setan tuh. Memang begitu hadisnya. Maka jenengan akan ragu-ragu. Lah, iki batal ora ya? Ketika terjadi seperti itu, kata Rasulullah, jangan dibatalkan, karena sesungguhnya keraguan-raguan tidak mengalahkan keyakinan. Yakin kok, saya nggak ngentut kok, sampai terdengar tut atau bau. Paham ya? Kalau sudah yakin tut dan bau, baru batal. Tapi nembe krosok kleset kan kadang begitu gini apa nggih? Iya, kadang-kadang kita begitu. Wong memang disebul-sebul sama setan kok. Memang disebul-sebul sama setan, jadi dia menuju ke tempat keluarnya angin. Begitu memang. Dan ini banyak penyakitnya orang tua begitu itu. Bolak-balik wudu itu. Bolak-balik wudu. Kalau yang sudah wudu sekali sudah cukup, saya sudah wudu. Jangan sudah wudu balik lagi. Allah, wudu meneh, subhanallah. Makanya satu di antara hal besar di dalam agama kita, syariat kita, di antaranya bab ini, al-yakin la yazulu bisyak, bahwa yang yakin itu enggak digugurkan oleh yang ragu-ragu, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Sebenarnya ini keterangannya sangat banyak terkait dengan hadis ini, walaupun pendek hadisnya. Intinya Bapak Ibu, luangkan waktu untuk banyak belajar, supaya jenengan berdiri di atas keyakinan di dalam semua perbuatan. Dan ini berlaku umum, baik di dalam ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, termasuk di dalam masalah muamalah, khususnya muamalah terkait dengan harta, khususnya muamalah terkait dengan persoalan apa yang dimasukkan ke tubuh kita. Betapa bahayanya kalau kita mengambil yang ragu-ragu untuk keperluan yang seperti itu, subhanallah. Kita tahu ya Bapak Ibu, di antara yang paling pantas mendapatkan neraka jahanam adalah orang-orang yang memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, dia yang paling pantas mendapatkan api neraka jahanam, subhanallah. Nah, kita sudah sama-sama tua Bapak Ibu, sudah melewati masa-masa panjang, sudah waktunya kita bersih-bersih, karena kita ingin pulang dalam kondisi husnul khotimah. Kita betul-betul ingin pulang dalam kondisi qalbun salim. Man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat adalah hati-hati yang waro, zuhud. Demikian yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan hadis yang pendek ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dalam seluruh urusan kita, dan kita mendapatkan Ramadan kita sebentar lagi. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, Allahumma ahillahu ala nabil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jangan tinggalin doa itu, karena doa itu akan membimbing kita sampai kepada Ramadan dan dalam kondisi yumni, dalam kondisi iman yang tebal, wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Yeah.
Ini pemahaman saya, mudah-mudahan bisa diluruskan. Nggih. Jadi sifatnya individual atau subjektif. Betul. Bisa bagi orang tidak ragu-ragu, tapi bagi yang lain ragu-ragu. Jadi mensikapinya bagaimana? Ikut yang mau ragu-ragu apa yang tidak ragu-ragu? Iya. Iya. Atau begini, apa hadis ini hanya untuk berlaku hal-hal yang sifatnya subhan, atau bisa juga berlaku yang tidak subhan? Terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan sangat bagus. Ini memang betul yang dikatakan, ini subjektif, Pak. Subjektif langsung terkait kepada diri masing-masing. Maka tadi saya katakan di akhir penutupnya adalah tolong sempatkan waktu untuk banyak belajar supaya kita jumlah subhatnya sedikit. Jadi memang ini subjektif. Makanya saya katakan tadi, saya tidak sedang menghukumi orang yang rokok misalnya, karena dia memilih pendapat yang makruh misalnya. Maka pendapat itu adalah untuk diri kita. Jadi memang subjektif. Jadi sekali lagi tidak untuk menghukumi orang lain. Ada orang lain yang yakin betul bahwa itu halal bahkan misalnya. Sementara ada yang mengatakan itu haram. Tetapi kalau ada dua pendapat ulama yang kita tahu pendapatnya, fatwanya jelas kita tahu, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, kita ambil yang haram dalam bab larangan. Jadi sekali lagi memang ini subjektif, Pak, subjektif terhadap dirinya. Makanya sekali lagi penting buat kita menyempatkan waktu untuk belajar yang banyak sehingga kita menghadapi subhat dengan cara yang benar. Jadi memang khusus untuk yang subhat, khusus untuk yang subhat. Makanya hadis ini adalah pelengkap dari hadis nomor 6 terkait dengan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan haram ada umurun mustabihat. Bagaimana sikap kita dijawab di dalam hadis ini, yaitu tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Sekali lagi subjektif, ragu-ragu buat orang lain bisa jadi tidak bagi orang lain. Itu Pak Ki, insya Allah mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Sampun Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.